Nabi nanya nih dalam hadis, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka, maukah kamu, apakah kamu sekalian mau hatimu dilembutkan oleh Allah sehingga mudah menerima nasihat, sehingga mudah menerima kebaikan? Mau enggak? Wa tudrika hajataka, apakah kalian suka kalau seandainya hajat-hajat kalian, apa yang kalian minta dikabulkan oleh Allah? Mau? Kalau kalian pengen dilembutkan hati kalian, kalau kalian pengen dikabulkan hajat-hajat kalian, Nabi kasih jalan. Nih resepnya. Yang pertama kata Nabi, apa? Irhamil yatima, sayangilah anak-anak yatim. Kalau hatimu pengen lembut, menjadi hati yang baik, kalau hajat-hajat kamu ingin dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, irhamil yatima, sayangilah anak-anak yatim. Ketika kamu berbuat kebaikan kepada anak-anak yatim, ketika kamu bisa berbuat dan bertingkah laku baik terhadap anak yatim, sayang terhadap anak yatim, peduli kepada anak-anak yatim, maka hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah dan hatimu akan dilembutkan oleh Allah. Subhanallah. Dilembutin hati kita, Pak. Kenapa? Karena ketika kita berbuat kebaikan sama anak yatim, kita memperhatikan anak yatim, kita akan teringat, ya Allah, iya, bagaimana kalau seandainya itu terjadi sama anak saya? Udah nggak punya bapak lagi dia, udah nggak punya emak lagi dia. Siapa kira-kira yang bisa peduli sama dia? Siapa yang bisa memperhatiin sama dia? Bagaimana kalau itu terjadi sama anak saya? Anak saya ketika saya meninggal dunia, dia nggak punya bapak, dia nggak punya ibu. Iya, kalau ada yang merhatiin, kalau nggak ada yang merhatiin, ntar bagaimana? Paham nggak maksudnya? Itu jadi lembut hati kita ketika kita mau memperhatikan anak yatim. Peduli kita sama anak yatim. Maaf beribu maaf, Rasulullah sangat sayang kepada orang yang suka memperhatikan anak yatim. Rasulullah sangat cinta kepada orang-orang yang suka peduli kepada anak-anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah pernah merasakan nggak enak hidup nggak punya bapak, nggak enak hidup nggak punya ibu. Rasulullah udah merasakan itu. Rasulullah belum pernah lihat, jangan lagi dipanggil sayang sini sayang. Rasulullah belum pernah dipanggil sama bapaknya begitu. Rasulullah belum pernah dituntun sama ayahnya. Rasulullah belum pernah dipeluk. Rasulullah belum pernah digendong sama bapaknya. Kenapa? Belum lahir bapaknya sudah meninggal dunia. Nabi tidak pernah melihat, Nabi tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Kita nikmat, Pak. Kita jangan lagi digendong, dipanggil aja, diperhatiin sama anak, sama bapak. Seneng nggak? Seneng kita. Seneng kita. Dilembutin hati kita, Pak. Kenapa? Karena ketika kita berbuat kebaikan sama anak yatim, kita memperhatikan anak yatim, kita akan teringat, ya Allah, iya, bagaimana kalau seandainya itu terjadi sama anak saya? Udah nggak punya bapak lagi dia, udah nggak punya emak lagi dia. Siapa kira-kira yang bisa peduli sama dia? Siapa yang bisa memperhatiin sama dia? Bagaimana kalau itu terjadi sama anak saya? Anak saya ketika saya meninggal dunia, dia nggak punya bapak, dia nggak punya ibu. Iya, kalau ada yang merhatiin, kalau nggak ada yang merhatiin, ntar bagaimana? Paham nggak maksudnya? Itu jadi lembut hati kita ketika kita mau memperhatikan anak yatim.